Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru SDN 22 saya hormati. Di sini kita setelah KBM tadi sudah pulang, kita melaksanakan tugas saya sebagai guru gerak atau calon guru gerak angkatan 9. Jadi saya di sini nanti ingin sharing pengalaman saya tentang budaya positif, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini tadi sudah banyak aktivitas lelah, capek. Kita es breaking dulu ya. Es breaking dulu, kesana suasananya cair lagi ya. Yang biasanya kita lakukan biasanya tepuk apa ya? Tepuk semangat gitu Bapak Ibu. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif, penyebaran, pengalaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini nama saya kenal dari Chandra Kusuma, saya CGP angkatan 9. Oke, saya lanjut. Kita akan membahas ada 6 nanti tentang konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Oh, satu lagi ya, serta segitiga restitusi. Mungkin dari sini Bapak Ibu guru masih asing dengan kata-kata restitusi, terus apa itu segitiga restitusi gitu. Ya, nanti kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pandangan kita tentang budaya atau pembelajaran yang baru ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Dari sini mungkin ada yang tahu Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Tulis. Ayo. Ya Pak, kita sering sharing. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana kita dapat memetakan kebutuhan, karakteristik, profil belajar anak serta minat bakat anak. Di mana setiap anak atau siswa itu kan berbeda gaya belajarnya. Ada yang mereka mungkin dengan gaya belajar visual, gaya belajar kinestetik, maupun gaya belajar audio. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Bu Ayu, tanggapan yang sangat luar biasa dari Bu Ayu. Jadi benar Bapak Ibu bahwa berdiferensiasi itu adalah kita mengenal banyak metode yang kita lakukan terhadap anak-anak. Jadi setiap anak itu memiliki penangkapan yang berbeda-beda. Kita sebagai guru harus mampu untuk menggunakan metode-metode, banyak metode lah. Jadi tidak cukup satu metode saja. Setiap anak memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi kita harus kreatif dalam menggunakan metode untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari sini kita sudah sering mendengar ya, profil pelajar Pancasila itu apa? Mungkin bisa menyebutkan satu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Bu Nana bisa menyebutkan satu profil pelajar Pancasila? Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, betul sekali apa yang disebutkan oleh Bu Nana. Ada lagi? Ya, balik. Bergotong royong mandiri. Ya, mandiri, ya. Kreatif, Bu. Ya. Benar, tulis. Oh iya, Bu. Tulis, ya. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu guru sudah tahu semua, mungkin sudah di luar kepala tentang profil pelajar Pancasila itu. Selanjutnya ya.
Nah ini tadi yang dijawab oleh Bu Nana, Bu Ani, sama Bu Lis tadi. Jadi beriman jelas bahwa pada Tuhan yang melakukan kuliah, berkegiatan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau saya enak dibuat lagu ya, jadi mudah penghafalannya. Ya, tapi setiap guru memiliki istilahnya untuk memahami ini dengan cara yang sendiri. Lanjut, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin mengenai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suguhan ancaman atau hukuman. Sampai di sini dulu. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menerapkan disiplin positif ini. Kita sebagai pendidik harus bisa memberi contoh bagaimana kita bisa berangkat tepat waktu, terus bisa menggunakan waktu pembelajaran dengan baik, kita masuk kelas sesuai jadwal dan tanpa menggunakan jam kelas. Nih, Bapak Pendidikan kita Belajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini bahasanya Pak Belajar Dewantara waktu dulu. Tetapi itu semua sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin yang dimaksud Ki Hajar Dewantara ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, memerlukan motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu, untuk yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini mungkin sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tapi jika dimaknai dengan seksama, memang betul kata Ki Hajar Dewantara ini bahwa disiplin itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Bahwa tapi kalau kita tidak bisa memulai dari diri kita sendiri, itu ada yang kedua adalah dari eksternal. Eksternal itu seperti dari atasan kita, dari bos kita, kalau kita mungkin dari kepala sekolah kita. Jadi itu disiplin karena atasan. Tapi yang paling baik, yang lebih baik itu adalah motivasi dari dalam diri kita. Kita akan sadar bahwa disiplin waktu, disiplin pikiran itu harus tumbuh dari diri kita sendiri. Oh ya, Bapak Ibu dulu memiliki motivasi internal atau eksternal? Internal. Terus Miss? Ya. Betul ya? Ini bukan gara-gara dipaksa atau apa gitu. Jadi dari dalam diri kita sendiri ya. Ya. Betul. Ya, kita tumbuhkan. Kalau yang belum kita tumbuhkan, kemudian kita motivasi kita untuk menerapkan disiplin positif ini. Oke. Sebelum ke motivasi perilaku manusia, kelihatannya akan semua nih. Apa saya enggak? Apa ngantuk? Ngantuk. Kita sedikit lagi. Oh, konsentrasi.
Oh iya, bagus jadi. Tapi kalau saya kelihatannya waktu ya. Kita bikin lagi ya. Minta tolong Bapak Ibu berdiri sebentar. Ya, Bapak Ibu. Oke, sudah berdiri. Angkat tangannya ke atas. Gak apa-apa lah. Ke samping, ke depan, ke bawah. Oh, bisa. Atas lagi. Ke samping. Oke. Pegang jidat. Jidat di sini ya. Iya. Berarti Bapak Ibu nggak konsentrasi tadi. Pegang jidat. Oh sini. Ya. Lagi. Oh benar, guru ini sebenarnya udah konsentrasi ke sini, tapi takutnya saya keliru. Apa ada yang mengikuti ya tadi? Lagi. Oh udah Pak. Udah. Oke, angkat tangan lagi. Ke samping, ke bawah. Tarik nafas, buang nafas, tarik lagi, buang lagi, pegang mata. Konsentrasi. Terima kasih dulu. Oke, paling terus untuk kanan lah. Masa dulu. Oke. Bapak Ibu udah agak relax, kita lanjut lagi. Motivasi perilaku manusia. Ya, sebelum kita mulai dari materi tentang motivasi ini, mari kita pahami pertanyaan berikut. Nomor satu, sebagai seorang guru, saya atau saat Anda datang ke sekolah tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Ada yang bisa menjawab? Oke, motivasinya apa? Apakah takut dimarahi? Tidak. Oh iya, bagus sekali tulis dari. Oh, maksudnya dari dalam diri sendirinya yang bagus. Ya, jadi motivasi dalam diri sendiri. Oke, jadi yang nomor satu ini jawabannya adalah gimana? Apakah takut mendapat teguran atau peringatan dari atasan? Pasti kita enggak ya, nggak takut ya. Nggak takut. Oke, lanjut nomor 2. Jika tidak ada absen, apakah tujuan Anda tersebut ingin mendapat ujian atau imbalan dari atasan? Enggak. Tanggung jawab diri. Luar biasa. Jadi dari tanggung jawab diri kita sendiri, kita sebagai pemberi contoh kepada anak-anak harus punya tanggung jawab dari diri kita sendiri. Ya. Yang ketiga ini, jika tidak juga, ya ini di 1-2 kan tidak. Apakah ada yang menjadi orang yang menghargai waktu? Menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan murid-murid kita. Iya. Jawabnya iya. Jadi sudah kita terapkan, Bapak Ibu, alhamdulillah bahwa tujuan motivasi perilaku manusia ini bahwa kita adalah ingin menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, Bapak Ibu sendiri, sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu semua. Karena Anda percaya bahwa tindakan Anda adalah sebagai guru apa yang dicontoh oleh murid itu. Jadi apa yang kita lakukan, kerjakan itu akan dicontoh oleh murid-murid kita. Oke, saya lagi. Manakah motivasi yang paling kuat dari yang ketiga yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu? Saya lanjut. Ini motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Ya. Ini nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi saya sendiri itu juga mungkin dalam proses sampai sekarang dulu pernah untuk posisi ini. Jadi saya daripada disenangi bos, daripada dimarahin oleh atasan, saya menempatkan diri berangkat tahlilan gitu. Jadi itu motivasi dulu ya. Ini yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atasnya tadi motivasi menjadi ketidaknyamanan atau iman. Di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya dulu pernah bekerja di Mandiri Finance. Itu kalau istilahnya tepat waktu, istilahnya target memenuhi, itu pasti kita ya ada rewardnya. Dan reward itu bisa lebih besar dari gaji kita berkali-kali lipat. Ini motivasi saya kedua setelah dari hubungan tadi. Nah, yang ketiga ini dan kita pelajari menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal dan eksternal. Ini kembali lagi dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa orang untuk melakukannya, tapi dari kesadaran kita sendiri motivasi ini bisa kita terapkan. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada hukuman dan penghargaan. Kalau penghargaan itu sebenarnya baik atau tidak, Bapak Ibu? Baik ya, baik juga ya. Kita bisa sekolah itu kalau pengen dapat penghargaan pasti bisa adu di atas. Kita pasti memperbaiki. Tapi itu tujuannya apa? Mendapat imbalan, ya, mendapat imbalan. Itu sendiri imbalannya apa? Ya kita misal ada masuk atau perubahan di sini lingkungannya semakin baik. Gitu. Tapi ternyata pada konsep disiplin itu bahwa hukuman dan penghargaan itu masih bersifat identitas. Kalau hukuman itu menyakiti hati. Misal ada anak terlambat, saya marahi, itu secara tidak langsung pasti membekas ke hati anak tersebut. Tidak nyaman. Seperti kemarin ada yang nggak mau sarung, saya atur, itu juga sama. Mereka tidak nyaman dalam diri mereka tidak nyaman. Terus sebenarnya takut dimarah-marahin. Terus memaksa, mereka merasa melakukan itu karena terpaksa dan kemudian hanya memberikan kesedihannya. Gitu. Kelihatannya mungkin fine-fine aja, tapi ternyata di dalam hatinya kembali itu ada kesedihan karena dihukum tadi. Murid menjadi rendah diri, tidak bisa istilahnya apa ya, pede lah dalam mengutarakan pendapatnya. Untuk penghargaan ini tidak efektif dan juga merusak hubungan. Misal kita saingan dengan yang lain untuk mendapat penghargaan, misal lomba, itu secara tidak langsung juga kalau nggak terima itu bisa merusak hubungan. Tapi kalau sportif itu bisa mematikan kreativitas. Jadi bisanya itu mau fokus ke situ, akhirnya kreativitasnya tertinggi. Menghukum dengan ranking, kita sering mungkin ya Bapak Ibu, kita sering mungkin memberi ranking kepada siswa. Nah, itu ternyata juga termasuk penghargaan yang dengan identitas ganda. Jadi semua anak memiliki kesetaraan kemampuan yang dibutuhkan masing-masing. Melampas tak dengan menghargai dirinya. Ini, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Bagi yang gagal, ini yang sukses. Ada
konsekuensi dan ada restitusi. Tadi di awal tadi kan ada restitusi. Nanti kita bahas sharing bersama kaitan dengan restitusi ini. Untuk konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek, jadi tidak bisa mengenal secara jangka panjang. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau tidak dimonitor, kalau tidak dipantau oleh bapak ibu guru, anak itu bisa melakukan kembali. Ya, jadi harus sering dipantau terus. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Jadi tujuannya murid melakukan itu untuk menghormati peraturan, bukan untuk merubah dirinya sendiri. Oke. Dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Ini kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan ini adanya murid tidak tersadar dengan sendirinya bahwa apa yang dia kerjakan itu bukan dari dalam diri, tapi dari orang atau dari peraturan yang sudah dibuat sekolah. Nah, yang paling tepat itu adalah restitusi. Paling tidak dari konsekuensi tadi sudah ada program positif yang dilakukan siswa, meskipun itu dari peraturan yang ada. Paling tidak ada program positifnya. Tapi yang paling baru itu adalah tentang restitusi ini. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu istilahnya ditanya pengennya apa, terus istilahnya solusinya gimana, apakah sesuai, itu adalah murid bertanggung jawab dengan perilakunya tersebut. Apakah perilakunya itu benar, itu tentang ini. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jika ini sudah tertanam dalam diri murid, pasti dia tidak akan mengulangi, karena sudah tertanam dalam dirinya bahwa yang saya lakukan tadi salah, saya introspeksi diri dan saya akan tidak mengulanginya lagi. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang paling penting. Kadang murid-murid sekarang itu tidak menghormati orang lain, atau malah orang yang kedua pun juga tidak menghormati, apalagi temannya sendiri. Ini PR buat kita untuk menumbuhkan sifat murid untuk menghormati orang lain. Teori kontrol, diri memegang kontrol ini kembali ke diri mereka sendiri, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi Bapak Ibu, murid melakukan kesalahan itu bukan sesuatu yang istilahnya final atau akhir, tapi dari situ mari kita buat murid itu merasa istilahnya yang dilakukan itu salah dan agar tidak dilakukan lagi bertanya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya Pak, Bu, ayo. Jadi Pak, mohon maaf tadi saya sebelumnya. Ya. Tadi untuk secara apa namanya yang tadi anak-anaknya antara konsekuensi sama restitusi lebih kita gunakan yang mana? Perbedaan mungkin yang lebih yang bisa kita tahu di kehidupan di lingkungan sekolah. Konsekuensi dan restitusi. Ya, terima kasih Bu Ayu, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bahwa konsekuensi dan restitusi dalam kehidupan di lingkungan sekolah ini kita masih menerapkan konsekuensi. Jadi semua masih berpatokan pada peraturan, ya, bukan dari dalam diri anak sendiri. Ini gimana cara kita merubah mindset mereka, yes, kita dari kita nanti kalau mereka sadar, dan dari situ mereka bisa menerapkan dengan konsisten. Seperti itu, Bayu. Lanjutkan. Ini konsep pendekatan restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, kalau anak berbuat salah itu istilahnya dalam tanda kutip nggak apa-apa,
tapi dari kesalahan itu bisa mereka selesaikan, kita bantu menyelesaikannya sehingga mereka tidak melakukan lagi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan kamu nanti salah ini kamu kerjakan tugas berapa lembar, nah, tapi dia bertanya, kamu kenapa misal nggak bawa seragam olahraga? Apakah itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah atau keyakinan kelas kita? Nah, itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu mereka akan timbul dari dalam diri mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang ada. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi guru menawarkan bukan memaksa, tapi mereka nanti akan merasa, oh iya saya salah, saya akan memperbaiki kesalahan saya tidak akan mengulanginya lagi. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi terus restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter anak, fokus pada karakter anak bukan tindakannya. Ini perbedaan contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Lanjut, bisa dilihat Bapak Ibu. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan menulis kalimat dalam satu lembar penuh. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu yang hukuman. Misal murid saya ada namanya Ivan. Ivan ini misal tidak mengerjakan PR, saya hukum mengerjakan menulis semua jawaban satu lembar ini. Padahal cuma jawabannya 5, itu termasuk hukuman. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 10 kali lipat. Ini konsekuensi ya. Jadi di atasnya hukuman. Masih sekiranya memang dia melakukan salah, jadi harus menerima konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi siswa tahu, oh iya saya salah, konsekuensinya saya harus mengerjakan 10 kali lipat. Kalau yang terakhir restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau gurunya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita belajar sedikit banyak tentang keyakinan kelas. Jadi sekarang bukan peraturan kelas lagi, kurikulum Merdeka, anak diajak untuk berpendapat. Jadi bukan peraturan yang ditulis oleh sekolahan atau guru, tapi anak ini biar mau memberi pendapatnya apa sih keinginan mereka. Misalnya kelas rapi, tidak ada bullying. Sekarang pasti banyak ya yang bawa ekonomi gitu. Tidak ada yang istilahnya apa ya, membawa seragam juga sesuai harinya. Itu perlu kita tanyakan kepada anak-anak kita. Oke, apa nih Bapak Ibu? Jadi perlu kita terapkan nanti. Oke, kebutuhan dasar manusia. Saya coba. Oke, sebelum ke sini, speak lagi Pak. Saya bisa sampaikan dulu ya. Dari tadi kan kebutuhan dasar manusia. Saya kemarin belajar Bapak Ibu, ternyata manusia itu memerlukan atau membutuhkan kelima-limanya ini biar bisa istilahnya menjadi anak yang apa ya, istilahnya normal ya. Maksudnya biar apa ya, normal ya, wajar ya. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5 ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kalau
istilahnya kita tinggal di tempat, mohon maaf, istilahnya yang kumuh, terus mau makan aja susah, itu pasti pikirannya untuk sekolah, anak-anak di sekolah itu pasti terganggu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus mampu menerima keadaan murid-murid kita bagaimanapun keadaannya. Mereka membutuhkan kasih sayang kita dan rasa diterima. Meskipun dalam secara fisik atau mental mereka ada yang bermasalah, akan tetapi kita sewajarnya guru kita harus menyayangi dan memberi rasa menerima mereka dengan cara. Yang ketiga, penguasaan. Pasti banyak anak-anak kita itu dalam kelas yang istilahnya merasa menang sendiri. Ternyata itu juga kebutuhan Bapak Ibu. Dia menang sendiri, misal pengen ini, ya itu sifat manusia, pengen menguasai istilahnya. Yang keempat, ada kebebasan. Ini mungkin bisa kita terapkan, tapi ya jangan sampai kebablasan. Jadi di kelas itu jangan disuruh duduk terus sampai dari pagi sampai siang. Tapi mereka juga butuh bebas, misalnya ya wes gak apa-apa lah kelompok bahwa mengerjakan tugas saran-saran, misal tugas kelompok ya gimana itu senyamannya mereka tanpa harus kebablasan. Jadi sampai guyonan berkelanjutan itu ya juga tidak baik. Tapi mereka juga butuh itu. Jadi nggak merasa tertekan pembelajaran dari pagi sampai siang yang dilakukan cuma duduk dan mendengarkan. Yang kelima ini kesenangan. Mungkin banyak murid kita di rumah itu tidak mendapatkan itu, kurang mendapatkan itu. Makanya di sini kita sebagai guru ya di sekolah paling tidak mereka nyaman lah dengan kita, nyaman, akhirnya mereka merasa senang. Kalau di sekolah Bapak Ibu guru ramah, Bapak Ibu guru menghargai saya, bisa menerima pendapat saya, itu bisa menunjukkan ada memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Oke, selanjutnya tadi yang pertama ini posisi kontrol restitusi. Harus hati-hati di sini. Kasus siswa tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengajar sebentar ya. Oke, dari sini jadi anak-anak itu saya ada mereka enjoy menikmati
ya sudah kali ini tidak apa-apa. Kalau memantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini tidak termasuk bagus, tapi itu selalu dipantau karena tidak bisa ditinggal. Ya, jadi kalau ditinggal misal saya memantau anak saya, setelah itu saya coba sehari, mungkin setelah itu dia akan melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir ini adalah manajer. Manajer, jadi guru itu juga sebagai manajer di kelas, ya. Bahwa apakah kamu tahu kesalahan itu? Kita kan bertanya, apakah kamu tahu kesalahan itu? Kira-kira bagaimana pengalaman kita dari kesalahan ini? Jadi dia dari dalam dirinya sendiri menjawab inginnya apa, kita mengapresiasi jawaban itu mungkin enggak tepat atau kita tahu, tapi dari dalam hati mereka merasa dihargai, mereka merasa dihargai, mereka akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu dan dari kita untuk misalnya dari apa ya mereka berkali-kali yang dilakukan. Biar anak-anak itu bisa membaca dengan kali baca akhirnya sangat berhasil. Pertanyaan selanjutnya, mengapa peraturan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Ini dari depan lagi ada kenapa mungkin ada yang bisa kenapa tidak peraturan kelas? Tapi itu sudah kesepakatan bersama. Ya, jadi mereka untuk saling selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan hewan pada saat menjadi tidak kedua? Bapak Ibu, saya tanya jujur, misal rumah kita cedera, misal rumah kita sudah sebelah ini, apakah kita akan membawa hewan? Jujur ini nggak ada tak polisi. Oh, saya ini nggak ada panas. Artinya guru di sini sudah menerapkan dalam dirinya bahwa dia tidak cuma mengurusi peraturan saja, tapi beliau sudah percaya bahwa saya pakai helm ini untuk aman diri saya, bukan saya, bukan saya ada pak polisi, saya tak pakai helm dan polisi karena ada helm kan salah helm, saya tahu tapi kadang kalau pakai helm itu kan polisi, karena boleh ada di orang yang agak tekun, dia itu pakai helm karena menciptakan awalnya sebagai sesuatu.
kejadian kemarin itu kan gerakan masuk ke tangan. Itu kenapa? Pak, Bapak Ibu menjalankan itu sesuai peraturan atau memang keyakinan saja? Kalau sekarang Bu, masih kayak gitu benar Bu? Pasti, ya itu jadi tidak positif Bu. Jadi ada yang bukan itu pasti ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya. Jadi dari situ kita langsung mencuci tangan, kita langsung melakukan masker, mau makan ya. Akhirnya sekarang sudah bisa. Kalau dulu maskernya masker aja. Iya, kayak masker. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Juga pernyataan universal, juga dalam bentuk positif. Jadi bukan untuk menurut atau karena pengalaman. Kalau jangan itu kalau bisa biasa. Tapi buat kata-kata yang lebih positif, jangan menurut jadi tekniknya, jangan menurut tembok. Oh ya, itu ya. Jadi dari katanya, peraturan itu kan banyak kan bisa dialau, itu jangan tidak ya. Yang tidak itu untuk kayak gitu kan peraturan. Tapi untuk pelindungan kita itu jagalah itu ya sudah pasti dulu. Kita gimana caranya kita supaya mungkin bukan dulu tapi bisa dilakukan dengan lagi. Sedikit saja akan tidak ingat pertaruhan keras atau misalnya pada ada ya saya memang sudah kalau keluarnya tapi malah ya pembelajaran malah melakukan keyakinan keras malah jadi ya sebenarnya yang penting anak itu ingat oh saya nanti nomor kelas diberikan sama saat jadi membuat keyakinan kelas yang tidak terhati harus diberikan semua. Kalau keyakinan sekolah ya juga itu kita buat seluruh teknologi ini sama di PU siswa kalau perlu kayak gitu ada keyakinan sekolah dan itu dari yang kita di kelas kita dengan kelas dan sekolah yang kita dan sekolah itu memiliki atau istilahnya karakteristik masing-masing. Jadi tidak bisa sekolah ini disamakan dengan sekolah yang ada di KP, yang ada di karakter, itu tidak bisa. Itu harus ada istilahnya oke, bisa tapi kita bagi lagi. Terjadi lagi ya Bapak Ibu. Bisa terjadi lagi Bapak Ibu. Bisa terjadi lagi. Ya, berdiri lagi ya. Oke. Kita berdiri lagi. Nanti kalau saya tangan ya, silakan. Tangan ya. Sudah? Ya, kalau saya satu ke atas, dua ke bawah. Satu ke atas, dua ke bawah. Yang kiri, satu ke atas, dua ke depan. Bisa? Bisa? Bisa Bapak Ibu?
Kita terapkan ya, balik kanan dulu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang kanan pokoknya 1, 2, 3-nya ya kanan lagi. Kalau yang ini dari 1, 2, 1, 2, 4. Kalau sekarang kita terapkan sama dengan jadi 1, 2, 3. Gimana? 3-nya ya, ayo 1, 2, 3. Ulang lagi. Saya tinggal bagi ya. Saya bisa melihat. Saya bisa melihat mana yang salah. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Duduk lagi sini, duduk lagi. Ini untuk install anak-anak kita yang sedang bermasalah dalam bantuan kan ya. Maksudnya masalah ya masalah dosa, yang jari gitu. Jangan teman-teman kayak diskusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 Bu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama setiap orang menstabilkan identitas tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita itu salah ada yang tadi buri. Terus kita tanya, kenapa kalau ini dulu? Siapa saya cepat. Oh ya, setiap orang pasti menjelaskan. Itu jadi misalkan kita melakukan tapi apakah itu sudah sesuai? Kalau bukan satu-satunya yang menetapkan itu ya. Jadi kita tampilkan dulu identitas mereka. Jadi mereka itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Akhirnya apa itu? Maksudnya mereka tidak merasa bersalah itu. Jadi sudah dikatakan identitasnya. Terus ada sejarah yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau saya kasih contoh yang lain, misal apa ya, tidak mencari tugas. Alasannya misal saya kemarin kan terima calon, jadi saya ngaku, saya melakukan perjalanan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita apakah sebenarnya bagaimana biar tidak dilakukan? Terus menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang telah kita sepakati? Nah ini hubungan dengan keyakinan tadi itu. Kira-kira apa yang telah kita sepakati? Misal tidak melakukan tugas suatu hari. Jadi apakah anak itu bisa merupakan dari bila tidak melakukan PR itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Akhirnya dia menjawab kenapa? Karena apa? Mereka nanti akan menggunakan sendiri. Mereka akan menggunakan sendiri apa yang harusnya dia lakukan tanpa kita suruh. Jadi mereka akan sadar dengan apa keadaan kita. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini misal ada sesuai dengan kedua, tanpa penerapan 3 institusi. Kemarin Bapak Ibu saya
satu berkaitan dengan sendiri, yang satu berkaitan dengan tidak masuk kelas bisa diulangi. Ini yang harus kepala. Ini saya tanyakan kepada Ibu. Sebenarnya ini ekspresinya harusnya nggak sekaku ini. Ini ekspresinya harus nggak sekaku ini, tapi saya nggak seperti ini. Jadi saya kemarin kita masuk sekolah, saya tanya kenapa dan dia akhirnya menyatakan bahwa tidak masuk kelas karena maksudnya salah satu berkaitan dengan gara-gara resolusi yang berbaca ibunya sertifikasi ayahnya pertama pakaiannya akhirnya dia tidak masuk. Ini yang gila ini gila kemarin saya dibully sama teman-teman ya. Itu saya ambil. Nah, tadi bahwa itu yang kedua sudah yang sering dibeli, tapi dia tidak tampak istilahnya memukul. Nah, tadi saya bertanya gini Bapak Ibu, saya bertanya apakah dia memukul? Mengenai tidak Pak. Saya mengapresiasi itu. Alhamdulillah, berarti kamu bisa melakukan Islam. Saya apresiasi apa yang dia lakukan itu dia salah. Jadi dia juga misalnya ada tips dari dia kepada saya, dia mengakui sama saya. Jadi kembali ke ini, itu tadi contohnya, kita tidak bergerak. Mungkin dari sini kita makan dulu. Bapak Ibu, mungkin dilakukan. Mungkin kita bisa
B, jadi kita hafalan, tapi kalau dalam matematika nggak tahu. Nah, tugas kita sebagai guru itu menggunakan metode yang berbeda, yang tadi, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa mengena pada anak-anak. Jadi kreatif kita sebagai guru untuk bisa menyampaikan apa istilahnya pembelajaran yang bisa melakukan mereka. Ada yang lain itu Bayu menanyakan yang sangat bagus sekali ya, dengan tentara tadi sudah alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang saya bicarakan. Hanya sudah sangat tidak berhenti dengan apa yang saya bicarakan, dan setelah ada sedikit itu ada dan sekarang jalan kesehariannya kita lakukan. Sudah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurna Dwitasari, rekan sejawat dari Pak Bayu Chandra Kusuma. Di sini saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Bayu. Nah, tentang budaya positif, saya belajar banyak tentang budaya positif, contohnya tentang kreativitas.